Cap, we're drifting out of control. Abort! Abort! Okay, prompting a rear raid weather. Berlatar di negara Skotlandia, cerita akan berfokus kepada seorang pria bernama Chris Lemon yang sedang dalam perjalanan menemui kekasihnya bernama Morag. Di sana, Chris berbicara terkait dengan pekerjaannya sekaligus berpamitan karena akan pergi kerja dalam waktu cukup lama. Diketahui, Chris bekerja sebagai seorang penyelam saturasi atau seorang teknisi yang ditugaskan untuk memperbaiki pipa-pipa minyak ataupun gas yang ada di kedalaman laut ekstrim, tepatnya di Laut Utara. Morning, Chris. Made the cut. Hi, Chris. Good to see you. Di sana, Chris tidaklah bekerja seorang diri, melainkan dengan beberapa orang penyelam, dan mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Craig. Mereka terbagi ke dalam 3 tim yang terdiri dari 3 orang penyelam, dan Chris sendiri akan bekerja dengan salah satu rekan kerja terbaiknya bernama Duncan, yang sudah bekerja dengannya selama 3 tahun, serta seorang pria yang baru ia kenali bernama David. Is that Daddy? Really? Tapi sebelum menyelam ke dasar laut, para penyelam dimasukkan ke dalam ruang dekompresi dan mereka akan tinggal di dalam ruangan tersebut guna membantu mereka menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan di kedalaman ekstrim, terutama mencegah mereka dari terkenanya penyakit dekompresi. Sementara proses ini bisa berlangsung selama berhari-hari, tergantung pada kedalaman laut yang akan mereka selami. Setelah ruangan itu terkunci, kapten kapal pun menjalankan kapal laut menuju lokasi keberadaan pipa-pipa tersebut. Selama di dalam proses dekompresi, Craig tak pernah bosan memberitahu para penyelam agar mereka tidaklah sembarangan keluar dari ruangan tersebut karena bisa berakibat fatal. Diketahui dalam tekanan bawah air atau ruangan ini, gas yang memenuhi sel-sel tubuh para penyelam akan berkembang dengan cepat dan jika mereka keluar dari ruangan ini sebelum waktunya, itu akan merusak organ vital tubuh mereka. Sama halnya jika mereka naik ke permukaan dengan cepat, maka gas di dalam tubuh bisa berubah menjadi gelembung dalam darah dan menyebabkan penyakit dekompresi yang berakibat fatal. Di sela-sela aktivitasnya selama dekompresi bersama Duncan dan David, Chris seringkali menonton kiriman video dari Morag yang terlihat bahagia karena ternyata mereka berdua sudah berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Do you miss me? Bye. Di malam harinya, kapal pun akhirnya tiba di lokasi penyelaman yang tak jauh dari anjungan kilang minyak dalam keadaan cuaca kurang bersahabat. Cuaca buruk di lokasi tersebut menimbulkan gelombang besar sehingga sang kapten meminta seorang staf bernama Mike untuk segera menyalakan sistem otomatis agar kapal ini tetap berada di lokasi tersebut. Kemudian, Craig langsung membangunkan tim pertama yaitu Duncan, David, dan juga Chris. Mereka bertiga kemudian menggunakan perlengkapan menyelam dan masuk ke dalam ruangan bernama Diving Bell yang akan digunakan untuk membantu mereka dan menurunkan mereka ke dasar laut.
Sesampainya di kedalaman 91 meter, Duncan sebagai ketua tim lantas memasangkan selang oksigen, terutama memastikan alat komunikasi mereka benar-benar berfungsi dengan normal. Comms check. Sounds clear. Diver good? Good. Bailout's coming down. Diver 1 in the water at 300 feet. David menjadi orang pertama yang pergi ke dasar laut, kemudian disusul oleh Chris setelah perlengkapan dia terpasang dengan baik. Mereka berdua akan berada di dasar laut selama 6 jam untuk memperbaiki pipa minyak di sebuah tempat bernama Manifold. I have the connector. Moving toward manifold now. Well, manifold has power. Hingga setelah listrik menerangi manifold, Duncan menugaskan Chris segera pergi memeriksa pipa yang berada di dalam manifold. Sedangkan David diperintahkan untuk menyiapkan pipa pengganti. Stability's not great. You just lost our hydroacoustics. Troubleshooting now. Hingga tak lama, Chris memberitahu bahwa tekanan minyak di pipa melebihi batas aman. Tapi ketika Chris berusaha memperbaikinya, tiba-tiba muncul masalah yang membuat David langsung meminta Chris agar segera keluar dari tempat tersebut. Moving, get out of there now. Losing everything here. Abort. Much umbilical as possible, Doctor. Mereka berdua segera memanjat dan berusaha naik ke atas manifold, tapi tanpa diduga, selang tali Chris tersangkut. Dan karena hilangnya kendali otomatis kapal ini karena adanya masalah, kabel listrik yang menerangi manifold pun tiba-tiba padam. Tali Chris yang tersangkut membuat dirinya seolah-olah menjadi jangkar kapal ini. Hingga akhirnya merusak selang pasokan oksigen Chris dan membuat ia harus beralih menggunakan oksigen cadangan. I can't get to you. I can't survive. I can't breathe. Chris, on me. Switch to your bailout. David yang berada di dekatnya berusaha menenangkan Chris dan memintanya untuk kembali ke atas manifold karena dipastikan dia akan terlempar akibat tali oksigennya terputus, tak kuat menahan beban kapal. David berjanji akan segera kembali menolong Chris di tempat ini. Diver 2 is on bailouts. Make sure the mooring good. David yang tertarik oleh kapal lantas berusaha naik kembali ke atas diving bell. Sementara Duncan yang panik hanya mendapati tali oksigen Chris yang terputus tanpa tahu keadaannya saat ini di dasar laut. Kecelakaan ini membuat komunikasi para penyelam ataupun diving bell dengan Craig pun terputus, membuat mereka yang berada di atas kapal tak tahu dengan kondisi mereka saat ini. Sementara itu, David berhasil kembali ke dalam diving bell dalam keadaan selamat dan langsung memberitahu Duncan bahwa Chris hilang entah kemana di dasar laut. Sementara alasan sang kapten tidak berani menjatuhkan jangkar kapal karena dia tak ingin mengambil resiko yang bisa menimbulkan bencana lingkungan akibat jangkar yang tersangkut dan bisa merusak jaringan pipa minyak di dasar laut ini. Di saat yang sama, tepatnya di dasar laut, dengan pasokan oksigen terbatas dan tanpa komunikasi serta minimnya cahaya, Chris yang tak tahu keberadaannya saat ini mulai berjalan mencari manifold mengikuti arah kompas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh David.
Sementara itu sang kapten yang sudah berdiskusi dengan seorang perwira staf di kapal ini memutuskan untuk beralih menggunakan mode manual agar kapal ini tidak semakin jauh hanyut terbawa oleh ombak. Sistem kendali otomatis di kapal ini mengalami masalah, jadi mereka berdua terpaksa mengambil resiko untuk kembali ke manifold dengan manual guna mencari keberadaan Chris. Distance to dive site 630 feet and increasing. Di saat yang sama, Chris akhirnya berhasil berjalan mencapai manifold dengan sisa oksigen kurang lebih 4 menit lagi. Dan kemudian ia memanjat, berusaha untuk naik ke atas manifold dengan cahaya minim. Chris yang terdiam di atas manifold tiba-tiba teringat dengan video Morak yang ternyata sangat mengkhawatirkan dirinya. Morak sadar pekerjaan Chris sangatlah berbahaya, jadi ia hanya bisa berharap bahwa Chris bisa pulang dalam keadaan selamat. Distance to dive site 570 feet. Swell. Singkatnya, Mike memberitahu sang kapten jika hanya ada satu cara untuk mengembalikan sistem otomatis kapal ini, yaitu dengan cara merestart ulang sistem dengan paksa. Tapi karena membutuhkan waktu berjam-jam, sang kapten yang tak ingin mengambil resiko lagi meminta Mike untuk mencari cara lain. Di saat yang sama, Craig dengan bantuan Nick akhirnya menggunakan drone laut untuk mencari keberadaan Chris. Mereka memeriksa manifold dengan teliti hingga sampai akhirnya berhasil menemukan Chris yang sudah tak sadarkan diri berada di atas manifold tanpa oksigen selama 7 menit. No sign of breathing. His eyes are closed. Oxygen starvation to the brain. Craig yang tak punya pilihan lain lantas memberanikan diri untuk menggunakan penjepit yang ada pada drone. Meski hal itu sangatlah berbahaya karena bisa melukai tubuh Chris. Tapi dengan percaya diri dan sangat berhati-hati, perlahan Craig pun berhasil menjepit pengait yang ada pada tubuh Chris. Namun ketika drone itu menariknya ke atas, ternyata Chris mengaitkan tubuhnya di atas manifold bertujuan agar dirinya tidak hanyut terbawa oleh arus ketika tak sadarkan diri. Sementara itu, Mike yang pergi ke dalam ruangan sistem di kapal ini akhirnya menemukan solusi cepat guna merestart sistem kapal ini tanpa harus membutuhkan waktu lama. Hingga setelah Mike melakukan cara yang ia yakini, Mike yang awalnya takut gagal melihat sistem yang tak mau menyala, akhirnya merasa lega karena sistem otomatis di kapal ini kembali berfungsi dengan baik dan normal tanpa ada masalah apapun. Let's go get Chris. Auto selected. Take us back to the manifold. Craig akhirnya bisa berkomunikasi kembali dengan Duncan dan memberitahunya bahwa Chris ditemukan di atas manifold dalam keadaan tak sadarkan diri. Mengetahui itu dan sembari menunggu kapal mendekati manifold, David lantas bersiap segera pergi menyelamatkan Chris kembali ke permukaan. Setelah kapal berada tepat di atas manifold, Craig memberikan David izin untuk segera turun ke manifold dan di sana, David menemukan Chris dalam keadaan terbaring, langsung mengaitkan Chris ke tubuhnya agar ia bisa segera membawanya kembali ke dalam diving bell. Lost my nose. Bell brace for impact.
David yang sempat kesulitan memanjat akibat beban tubuh Chris akhirnya berhasil naik ke atas bel setelah Duncan memandu dirinya agar tidak melawan arus dan mengikuti suara bel. Now! Setibanya di atas diving bell, David meminta Duncan untuk menarik Chris menggunakan tali derek otomatis. Dan setelah berada di dalam bell, Duncan lantas melepas peralatan selam Chris dan segera memberikan nafas buatan. Merasa lega mendengar nafas keluar dalam tubuh Chris, Duncan lantas menariknya keluar dari dalam air dan memberitahu David dan juga Craig bahwa Chris masih bernafas. Tapi ternyata tubuh Chris tidaklah memberikan respon apapun. Hampir setengah jam tanpa oksigen ke dalam otak membuat Chris berada di ambang kematian dan dia hanya bisa membuka matanya tanpa berkata apapun. Duncan yang tak bisa berbuat apa-apa lagi hanya bisa pasrah. Bahkan David yang mencoba berbicara dengan Chris yang sama sekali tidak merespon apapun akhirnya menyadari bahwa mereka sudah terlambat menolong Chris. Tapi tanpa diduga, Chris tiba-tiba berbicara menanyakan kabar David saat ini, hingga membuat mereka berdua, terutama semua orang yang berada di dalam kapal ini, merasa lega dan bahagia mengetahui Chris ternyata masih hidup. What's happened? Kemudian Craig berterima kasih kepada semua orang terutama sang kapten yang sudah berani mengambil resiko. Dan akibat kejadian ini, mereka semua pun pulang karena misi ini dibatalkan. Setelah kembali ke dalam ruangan dekompresi, David memeriksa kondisi Chris yang tak disangka ternyata dalam keadaan baik-baik saja. Meski tubuhnya telah berada setengah jam di dasar laut tanpa oksigen. Chris bersyukur dirinya selamat, tapi ia merasa kecewa dengan dirinya sendiri karena hampir mati. Felt sad for Marek, you know. It would be okay, and then that happens. Felt like I let her down. Chris pun berterima kasih karena David telah berusaha menyelamatkan dirinya, dan hal ini membuat David teringat dengan kedua anaknya yang sudah lama tidak ia temui. Di keesokan harinya, Chris menghubungi Morag dan memberitahu bahwa ia akan segera pulang. Chris beralasan pekerjaannya ditunda karena kapalnya mengalami masalah. Beberapa hari setelah dekompresi selesai, semua tim yang berada di dalam ruangan itu pun segera keluar dan pulang beristirahat menuju rumah masing-masing. Take care, Duncan. You too. Sementara Duncan yang masih berada di ruang dekompresi tak menduga dengan kecelakaan ini dan hampir menghilangkan nyawa rekan terbaiknya. Setibanya di rumah Margot, Chris menceritakan semua yang terjadi, tapi ia tidaklah menjelaskan bahwa dialah orang yang terdampar dan hampir meninggal di dasar laut. Meski Chris berbohong, tapi rupanya Margot sadar bahwa Chrislah orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Chris yang tak ingin membuat Margot khawatir, kemudian berusaha menenangkannya dan berjanji bahwa ia akan lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan pekerjaannya. 3 minggu setelah kejadian itu, Chris bersama timnya yaitu Duncan dan David kembali ke dasar laut utara untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Dan setelah menyelesaikan pekerjaan itu, Chris pun akhirnya menikah dengan Margot dan sampai saat ini, tubuhnya tidaklah mengalami masalah fisik ataupun mental apapun. Meski dirinya sempat kehilangan oksigen selama 29 menit di dasar laut, para ahli belum bisa memberikan penjelasan pasti alasan tubuh Chris baik-baik saja sampai saat ini. Mereka hanya menduga kombinasi unik antara kedalaman dan suhu di dasar lautlah yang membuat tubuhnya tidak mengalami hal buruk.
Jadi itulah alur cerita film berjudul The Last Breath tahun 2025 ini. Semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.